Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivi Sophia Iniati, mahasiswa Ilmu Perpustakaan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik dengan NIM 0523711505 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Media Teknologi mengenai promosi perpustakaan. Berikut penjelasan mengenai promosi tersebut. Akibat dari perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pertumbuhannya yang tidak terkendali, proses mencari informasi juga dipermudah dengan adanya internet dan platform online yang menyediakan semua informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Karena dinilai lebih praktis, orang-orang lebih memilih menggunakan gadget untuk melakukan proses membalik informasi. Akibatnya, semakin sedikit orang yang datang ke perpustakaan untuk sekedar berkunjung atau membaca buku. Padahal kan perpustakaan memiliki kontribusi yang cukup penting dalam membentuk masyarakat unggul. Ternyata tugas perpustakaan bukan hanya itu loh. Perpustakaan bertugas menyediakan informasi bagi siapa saja yang membutuhkan, pun menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan membaca, literasi, menulis, berpikir, dan berkomunikasi. Dengan eksistensinya, perpustakaan diharapkan mampu memelihara warisan budaya dan intelektual bangsa. Selain itu, tujuan dari presentasi ini adalah untuk mempromosikan perpustakaan dengan memperkenalkannya dari segi koleksi, fasilitas, manfaat, dan keunggulan yang tidak didapat di perpustakaan lain. Oh iya, kira-kira kenapa sih perpustakaan ini disebut perpustakaan mimpi? Ternyata, perpustakaan ini dibangun untuk dicapai semua kalangan. Alasan mengapa tempat ini ada, guna menyediakan informasi bagi siapa saja yang membutuhkan. Semua dapat menggunakan tempat ini sepuas mereka dengan ditemani koleksi terlengkap dan paling populer. Sesuai namanya, perpustakaan mimpi membantu menyediakan berbagai jenis informasi yang digunakan pengguna untuk mencapai impian mereka. Tempat yang didesain senyaman mungkin agar pengguna betah berlama-lama memanfaatkan fasilitas yang disediakan perpustakaan. Sama halnya dengan organisasi atau lembaga lain, perpustakaan mimpi juga memiliki visi dan misi yang digunakan untuk menentukan tujuan jangka panjang. Visi mereka adalah mewujudkan masyarakat unggul yang gemar membaca dan berkualitas dengan penguatan budaya literasi. Sementara, visi yang mereka rumuskan diantaranya mewujudkan perpustakaan yang nyaman dan menyenangkan, melayani semua pemustaka sebaik mungkin, memberikan pelayanan terbaik, tertib dan tangkas, juga menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar sepanjang hayat. Bagi para pencinta buku, tempat ini merupakan surga yang tidak ada duanya. Bayangkan, semua buku novel dari berbagai penulis populer terpajang lengkap di rak-rak buku yang tertata dengan rapi. Selain itu, juga terdapat ruang baca, koleksi cetak dan non-cetak, wifi, komputer, musula, dan gazebo. Selain menyediakan fasilitas yang begitu beragam, perpustakaan mimpi juga menawarkan berbagai layanan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Layanan yang ditawarkan diantaranya layanan sirkulasi, layanan keanggotaan, layanan referensi, layanan pengadaan koleksi, layanan pendidikan kelompok pembaca, dan layanan rujukan yang ditujukan kepada para pengunjung. Perpustakaan mimpi bisa banget jadi pilihan kamu untuk sekedar berkunjung atau membaca, karena perpustakaan ini memiliki banyak sekali keunggulan yang bisa jadi tidak didapat di perpustakaan lainnya. Salah satunya adalah menyediakan berbagai fasilitas gratis yang dapat digunakan pemustaka secara bebas dan suka hati loh. Gazebo yang dikhususkan bagi para pengguna yang lebih suka melakukan aktivitas di luar ruangan dengan dilengkapi colokan bagi barang-barang elektronik. Perpustakaan ini juga menyediakan semua jenis koleksi bagi semua kalangan dan jenjang pendidikan. Memiliki dekorasi ruangan yang estetik dan mematahkan persepsi orang-orang yang berpikiran jika ruang perpustakaan merupakan tempat kuno yang pengap dan lengkap. Pengguna juga dapat membaca dengan tenang dan belajar dengan nyaman karena ditemani alunan musik yang lembut dan diputar. Selain itu, musola yang tersedia di samping perpustakaan sangat memudahkan pengunjung muslim untuk beribadah kapanpun. Pengguna dapat berkonsultasi ataupun meminta rekomendasi kepada pustakawan mengenai buku atau jenis koleksi lainnya di perpustakaan. Dan, pengunjung dapat memanfaatkan loker yang disediakan untuk menyimpan barang bawaan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Berbagai keunggulan tadi masih belum cukup untuk membuat kamu yakin datang ke perpustakaan ini. Aku akan kasih tahu kamu berbagai program dan kegiatan yang dilakukan perpustakaan ini yang diadakan secara rutin dan berskala.
Program-program yang dimaksud adalah workshop, diskusi buku, seminar, pelatihan, kelas bahasa, program literasi digital, dan program untuk penyandang disabilitas. Sementara kegiatan yang dilakukan adalah peminjaman dan pengembalian buku, kegiatan kreatif, mengadakan klub baca anak, pameran karya, bazar buku, dan peringatan hari besar. Bagi para book lovers, pelajar, mahasiswa, atau peneliti, perpustakaan ini cocok sekali untuk kalian kunjungi karena memiliki banyak koleksi yang tentunya lengkap dan paling populer. Di antaranya adalah koleksi buku novel, koleksi referensi, jurnal, makalah, koleksi lokal konten, koleksi serial, koleksi digital, dan koleksi non-buku, yaitu multimedia, arsip, fotografi, objek koleksi, film, bahan kartografi, film strip, dan mikrofilm. Untuk mengakses koleksi fisik perpustakaan, kamu bisa melakukan pencarian di katalog perpustakaan dan datang langsung ke perpustakaan tersebut untuk meminjamnya. Tapi, kalau kamu terlalu malas dan menyukai hal-hal yang simple, kamu bisa juga kok mengakses perpustakaan digital dengan cara mendaftar menjadi anggota perpustakaan, mengunjungi laman perpustakaan digital, memasukkan nomor anggota dan password, klik tombol login, pilih koleksi yang kamu inginkan, dan klik tautan untuk masuk ke link koleksi. Sesimpel itu loh guys. Gimana? Sudah mulai tertarik? Kamu bisa loh menjadi bagian dari perpustakaan mimpi yang memiliki banyak benefit hanya dengan beberapa cara. Kamu bisa datang langsung ke perpustakaan, meminta formulir kepada petugas, lalu mengisi formulir tersebut yang biasanya meliputi nama lengkap, alamat, nomor telepon, alamat email, jenis kelamin, kerjaan, nomor identitas yang tertera di KTP, SIM atau kartu pelajar, lalu melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku sebagai bukti identitas diri. Menunggu proses verifikasi, dan kamu bisa langsung mengambil kartu anggota setelah data kamu diverifikasi. Simpel itu loh. Rasakan kenyamanan membaca buku favorit kamu di sudut ruang baca yang tenang. Perpustakaan siap menemani waktu senang kamu. Dengan berkunjung ke perpustakaan, kamu bisa memperluas pengetahuan dan keterampilan, bertemu dengan orang-orang dengan minat yang sama, dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, setelah mendengar banyak kegiatan dan fasilitas yang disediakan di perpustakaan ini, juga berbagai program dan keunggulan yang mungkin tidak didapat di perpustakaan lain, kamu bisa langsung datang ke perpustakaan di hari Senin sampai Sabtu dengan jam operasional yang berbeda. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa langsung menghubungi kontak yang tertera di sini ya. Oke, slide terakhir tadi merupakan tanda dari berakhirnya presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Semoga kita menjadi generasi yang gemar membaca dan menghidupkan perpustakaan selama yang kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.